Mari kita bayangkan skenario yang sangat mungkin terjadi pagi ini. Anda baru saja membuka ponsel, dan seperti biasa, jari Anda mungkin langsung mengarah ke aplikasi mobile banking. Ini sangat wajar, terutama karena beberapa hari terakhir ini, grup WhatsApp para pensiunan sedang sangat ramai. Topik utamanya, kabar bahwa rapel gaji pensiunan resmi akan cair pada bulan November tahun 2025 ini. Namun, yang membuat banyak orang penasaran bukan hanya soal tanggal pasti pencairannya, melainkan berapa sebenarnya jumlah yang akan diterima, khususnya bagi mereka yang telah berusia 65 tahun ke atas. Dan ternyata kabar yang beredar kali ini bukan sekadar isu. Taspen dan pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah mengeluarkan keputusan resmi terkait mekanisme pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan gaji pensiun. Artinya, tidak lagi sekadar wacana atau janji di atas kertas tahapan administrasi dan perhitungannya benar-benar sedang berjalan. Namun di balik kabar baik ini, muncul juga tanda tanya besar. Kenapa tidak semua pensiunan menerima jumlah yang sama? Mengapa ada yang bilang saya hanya dapat segini, padahal pangkat dan masa dinas saya dulu lebih lama? Nah, inilah yang akan kita bahas secara jujur dan apa adanya. Karena faktanya, sistem perhitungan rapel dan kenaikan pensiun kali ini tidak seragam untuk semua golongan. Ada faktor usia, masa kerja, golongan terakhir, dan juga perbedaan antara penerima taspen dan asabri yang menarik untuk pensiunan SN, TNI, dan Polri. Pemerintah sudah menyiapkan komponen tambahan di luar gaji pokok, dan inilah yang sering disebut masyarakat sebagai rapel cair di luar gaji. Tapi bagaimana sistem pembayarannya? Apakah langsung ditransfer sekaligus di bulan November atau dicicil bertahap? Di video ini kita akan bahas data resmi yang sudah dirilis plus bocoran dari internal yang sedang diproses Taspen untuk pencairan tahap awal. Jadi kalau Anda masih bingung berapa sebenarnya yang akan cair dan kenapa jumlahnya bisa berbeda-beda, jangan lewatkan penjelasan ini. Karena di sini, semua akan dijelaskan berdasarkan fakta, bukan sekadar kabar dari grup WA. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dengan tenang, agar semua lebih jelas dan tidak menimbulkan kebingungan. Setelah keputusan resmi keluar, banyak yang langsung bertanya, sebenarnya berapa besar rapel yang akan diterima dan kapan tepatnya uang itu benar-benar masuk ke rekening berdasarkan dokumen terakhir yang dikeluarkan oleh pihak Taspen dan dikonfirmasi oleh pernyataan dari Kementerian Keuangan. Pencairan rapel gaji pensiunan ini memang dijadwalkan untuk dilakukan pada bulan November tahun 2025. Tapi jangan salah paham dulu, bukan berarti semuanya langsung cair serentak di hari pertama bulan itu. Ada tahapan verifikasi dan penyesuaian yang dilakukan bertahap, terutama untuk memastikan tidak ada kesalahan data antara kantor bayar, Taspen Pusat, dan Kementerian Keuangan. Kalau kita lihat ke belakang, sistem seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, setiap ada kebijakan kenaikan gaji pokok PNS aktif, otomatis akan diikuti dengan penyesuaian pada gaji pensiunan. Namun, proses ini tidak bisa langsung dilakukan bersamaan karena dana pensiun tidak dibayarkan dari pos anggaran yang sama seperti gaji pegawai aktif. Disinilah peran Taspen dan Asabri menjadi sangat penting, sebab merekalah yang mengelola data pensiunan, menghitung hak rapel, dan memastikan setiap orang menerima sesuai ketentuan. Nah, di tahun 2025 ini ada sedikit perubahan mekanisme. Pemerintah tidak hanya menyesuaikan gaji pokok, tetapi juga menambahkan komponen tambahan yang disebut sebagai penyesuaian kesejahteraan pensiunan. Komponen tambahan inilah yang banyak dibicarakan di kalangan pensiunan karena belum semua memahami cara perhitungannya. Banyak yang mengira tambahan itu bersifat bonus atau tunjangan sementara. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk kompensasi atas selisih gaji pensiun dari beberapa bulan sebelumnya sejak keputusan kenaikan disahkan. Misalnya, jika kenaikan gaji pensiun seharusnya berlaku sejak Juli tahun 2025, tetapi pembayaran baru bisa dilakukan di bulan November, maka 4 bulan selisih itulah yang disebut rapel. JTI. Rapel bukanlah uang tambahan di luar hak, melainkan penyesuaian dari hak yang seharusnya sudah diterima sebelumnya. Yang menarik untuk kategori pensiunan berusia di atas 65 tahun, pemerintah melakukan pendekatan yang sedikit berbeda. Menurut sumber internal Taspen, ada penyesuaian nominal berdasarkan usia karena sistem mereka memperhitungkan masa tanggungan kesehatan dan asuransi jangka panjang. Jadi jangan heran kalau nominal rapel yang diterima oleh pensiunan berusia 65 tahun ke atas tampak sedikit berbeda dibandingkan dengan mereka yang berusia di bawah itu. Meskipun golongan dan masa kerjanya mirip, tujuannya bukan untuk mengurangi hak, tetapi justru untuk menyesuaikan agar pembayaran tidak menabrak batas ketentuan peraturan keuangan negara yang baru. Selain itu, sistem pembayaran kali ini dibuat agar lebih efisien. Jika dulu pencairan dilakukan secara manual melalui kantor bayar atau harus konfirmasi ke cabang Taspen, sekarang sebagian besar prosesnya sudah otomatis.
Begitu data verifikasi lengkap dan dinyatakan valid, dana akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing penerima. Artinya tidak perlu lagi antri di kantor, membawa berkas, atau mengisi formulir manual seperti beberapa tahun lalu. Tapi tentu bagi sebagian penerima yang datanya belum sinkron atau masih tercatat ganda, proses bisa sedikit lebih lama. Karena itu, Taspen sudah menyiapkan tim khusus untuk melakukan verifikasi ulang data-data yang dianggap bermasalah. Nah, hal lain yang sering membuat para pensiunan bingung adalah perbedaan antara rapel dan kenaikan gaji pensiun itu sendiri. Banyak yang berpikir ketika mendengar kata kenaikan gaji pensiun, artinya setiap bulan nanti akan ada tambahan yang cukup besar. Padahal nominal kenaikan biasanya menyesuaikan dengan persentase tertentu dari gaji pokok, bukan dari total penerimaan. Misalnya kalau kenaikan ditetapkan sebesar 8%, maka 8% itu hanya dihitung dari gaji pokok, bukan termasuk tunjangan keluarga atau tunjangan lain. JTI, jangan kaget kalau jumlah yang diterima tidak sebesar yang dibayangkan, apalagi untuk golongan rendah. Tapi di sisi lain, kabar baiknya pemerintah juga sudah menyertakan kebijakan tambahan berupa komponen kesejahteraan non-reguler yang akan dibayarkan satu kali di luar gaji bulanan. Dan ini yang sering disebut rapel di luar gaji. Untuk memudahkan pemahaman, bayangkan begini, ada dua jenis uang yang akan diterima. Pertama, apel dari selisih kenaikan yang belum dibayarkan sejak kebijakan diberlakukan. Kedua, tambahan kesejahteraan khusus yang disalurkan satu kali di bulan November sebagai bentuk penghargaan bagi para pensiunan atas dedikasi mereka selama masa pengabdian. Nah, tambahan kedua inilah yang jumlahnya bisa bervariasi tergantung pada golongan terakhir saat pensiun dan lama masa kerja. Semakin tinggi golongan dan semakin lama masa pengabdian, semakin besar pula tambahan yang diterima. Tetapi untuk pensiunan di atas usia 65 tahun, sistemnya menyesuaikan dengan formula baru agar tetap adil. Bagi para pensiunan TNI dan Polri, mekanismenya sedikit berbeda lagi. Mereka berada di bawah pengelolaan Asabri, bukan Taspen. Namun, prinsip dasarnya sama. Pihak Asabri juga telah mengonfirmasi bahwa pencairan rapel dan penyesuaian kenaikan akan dilakukan di bulan yang sama, November tahun 2025. Bedanya proses administrasi di Asabri biasanya sedikit lebih cepat karena mereka menggunakan sistem internal yang langsung terhubung ke data kepegawaian TNI dan Polri aktif. Jadi kemungkinan besar penerima rapel dari Asabri akan mendapatkan transfer lebih dulu dibandingkan rekan-rekan dari Taspen. Namun tidak menutup kemungkinan jadwal pencairan bisa berubah beberapa hari tergantung kesiapan data dan sistem bank yang digunakan. Kalau melihat kebijakan tahun-tahun sebelumnya, ada pola yang cukup konsisten. Biasanya pemerintah mengumumkan penyesuaian gaji pensiun bersamaan dengan penyesuaian gaji pokok PNS aktif. Tapi proses pembayarannya untuk pensiunan seringkali tertunda 3-4 bulan karena harus melalui audit dari BPK dan Kemenkau. Nah, kali ini pemerintah berusaha mempercepat dengan menggunakan sistem digitalisasi penuh, sehingga keterlambatan bisa ditekan seminimal mungkin. Bahkan ada wacana bahwa sebagian rapel akan ditransfer lebih awal untuk kelompok lansia di atas 70 tahun sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan mereka yang lebih mendesak. Kalau kita lihat dari sisi nominal, jumlah yang diterima tentu tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Ada yang menerima jutaan rupiah, ada yang hanya beberapa ratus ribu. Semua tergantung dari golongan terakhir, masa kerja, serta berapa bulan selisih rapel yang dihitung. Beberapa contoh yang beredar di media sosial memang menampilkan bukti transfer dengan jumlah yang berbeda-beda. Dan ini kadang memicu kebingungan di kalangan pensiunan. Tapi sebenarnya perbedaan itu wajar karena tidak semua pensiunan memiliki periode dan dasar perhitungan yang sama. Misalnya, pensiunan golongan keempat dengan masa kerja 35 tahun jelas akan berbeda nilainya dengan pensiunan golongan kedua dengan masa kerja 20 tahun. Walaupun sama-sama menerima rapel di bulan yang sama, yang perlu digarisbawahi, proses ini tidak bisa diubah atau dinegosiasikan secara pribadi. Semua perhitungan sudah mengacu pada data resmi yang dimiliki Taspen dan Kemenkau. Jadi, kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan atau meningkatkan jumlah rapel dengan imbalan tertentu, hati-hati, itu pasti penipuan. Sudah banyak kasus di mana oknum memanfaatkan momen seperti ini untuk mengambil keuntungan dari para pensiunan yang kurang memahami detail administrasi. Karena itu sebaiknya semua informasi dikonfirmasi langsung ke kantor Taspen atau lewat aplikasi resmi mereka, bukan dari pesan berantai di WhatsApp. Selain masalah nominal, ada juga pertanyaan tentang pajak atau potongan yang dikenakan pada rapel ini. Berdasarkan aturan yang berlaku, rapel gaji pensiun tetap akan dikenakan pajak penghasilan sesuai golongan sama seperti gaji bulanan biasa. Namun, karena rapel sifatnya akumulasi beberapa bulan sekaligus, maka jumlah potongannya bisa tampak sedikit lebih besar.
Ini bukan karena ada potongan tambahan, melainkan karena nilai totalnya lebih besar dari gaji bulanan biasa. Jadi, jangan kaget kalau angka yang masuk ke rekening sedikit lebih kecil dari perkiraan awal. Itu bukan kesalahan, melainkan konsekuensi dari perhitungan pajak rutin yang juga perlu dipahami. Pemerintah kali ini berusaha memastikan agar pembayaran benar-benar merata dan tidak menimbulkan kesenjangan. Oleh karena itu, Taspen bekerja sama dengan beberapa band mitra seperti BRI, BNI, dan Mandiri untuk memastikan sistem transfer berjalan lancar. Mereka juga menyiapkan pusat layanan aduan khusus bagi pensiunan yang ingin mengecek status pencairan atau jumlah yang diterima. Bagi yang tidak memiliki akses internet, masih bisa datang langsung ke kantor cabang. Tetapi disarankan untuk membuat janji atau menggunakan nomor antrean online terlebih dahulu, supaya tidak menumpuk di satu waktu. Kalau kita bicara soal dampaknya, tentu saja pencairan rapel ini membawa angin segar bagi banyak pensiunan. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ada kejelasan yang bisa sedikit melegakan hati. Bagi sebagian orang, uang rapel ini mungkin akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membayar biaya pengobatan, membantu anak atau cucu, atau sekadar menambah tabungan. Tapi lebih dari itu, kabar ini memberikan rasa dihargai. Karena bagaimanapun, setiap rupiah yang diterima adalah hasil kerja keras selama bertahun-tahun mengabdi pada negara. Namun di sisi lain, pemerintah juga berharap bahwa dana ini bisa dimanfaatkan dengan bijak, karena meskipun jumlahnya terlihat besar di awal, sifatnya adalah pembayaran satu kali. Artinya, setelah cair, jangan langsung dihabiskan untuk hal-hal yang tidak mendesak. Banyak lembaga keuangan bahkan menyarankan agar para pensiunan menggunakan sebagian dana tersebut untuk hal yang lebih produktif, seperti investasi kecil, perbaikan rumah, atau cadangan biaya kesehatan. Karena dengan usia yang semakin lanjut, kebutuhan kesehatan tentu akan semakin meningkat. Sementara pemasukan tetap bergantung pada gaji pensiun bulanan. Kalau bicara tentang masa depan sistem pensiun di Indonesia, sebenarnya ada banyak rencana besar yang sedang disiapkan pemerintah. Salah satunya adalah digitalisasi penuh sistem pembayaran pensiun agar lebih transparan dan efisien. Dengan cara ini, setiap pensiunan bisa memantau sendiri status pembayaran, riwayat rapel dan perubahan data langsung dari ponsel tanpa harus datang ke kantor. Selain itu, ada pula wacana untuk memberikan insentif khusus bagi pensiunan yang berusia di atas 70 tahun dalam bentuk tunjangan tambahan tahunan. Meskipun belum final, pembicaraan tentang hal ini sudah masuk dalam pembahasan RAPBN ke 2026. Jadi bukan tidak mungkin ke depan para pensiunan akan mendapat tambahan rutin di luar gaji pokok. Dalam situasi seperti ini, penting bagi setiap pensiunan untuk tetap mengikuti informasi resmi. Karena di tengah kabar benar, selalu ada juga isu liar yang menyesatkan. Banyak video di media sosial yang sengaja menampilkan judul sensasional agar ditonton banyak orang, padahal isinya tidak sesuai fakta. Disinilah kita harus lebih bijak bedakan antara berita resmi dari Taspen Asabri atau Kemenkeu dengan kabar dari grup WhatsApp yang belum tentu valid. Jadi kesimpulannya, pencairan rapel gaji pensiunan di bulan November tahun 2025 ini memang resmi dan sudah dipastikan akan dilakukan. Hanya saja jumlah yang diterima bisa berbeda-beda tergantung usia, golongan terakhir, masa kerja, serta data verifikasi di sistem Taspen atau Asabri. Bagi yang berusia di atas 65 tahun, nominalnya mungkin tampak lebih kecil karena ada penyesuaian formula baru, tapi bukan berarti haknya dikurangi. Justru pemerintah sedang berusaha menjaga agar pembayaran tetap adil, aman, dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Dan kalau kita pikirkan lebih dalam, pencairan ini bukan sekadar urusan uang. Ini adalah bentuk penghargaan negara kepada para pensiunan yang sudah mengabdi selama puluhan tahun. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan, kebijakan seperti ini memang sangat dinantikan. Karena itu, bagi Anda yang sedang menunggu, bersabarlah sedikit lagi. Proses administrasi sedang berjalan dan semua data sedang dipastikan agar tidak ada satu un yang terlewat. Ketika waktunya tiba, uang itu akan masuk ke rekening Anda dan Anda bisa menikmati hasil dari kesabaran serta pengabdian Anda selama ini. Jadi, tetap tenang, tetap ikuti informasi resmi, dan jangan mudah terpengaruh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Karena pada akhirnya, yang pasti akan tiba adalah hak Anda sendiri, yang tidak bergantung pada kabar dari luar. Tidak diragukan lagi, bulan November tahun 2025 ini akan menjadi salah satu bulan yang paling dinanti oleh jutaan pensiunan di seluruh penjuru Indonesia.